Sahabat, kembali bersama Wawa Papua Channel. WWP Channel akan membahas mengenai ada apa di balik daerah otonom baru Papua Barat Daya. Ya, kita lanjutkan ke Pak LG. Tadi kita di segmen sebelumnya bahas mengenai sebenarnya daftar inventaris masalah itu salah satunya BM. Pak LG, bagaimana ini menanggapi hal itu? Dan apa untuk orang asli Papua itu? Baik, menyangkut DEM yang bisa ditempatkan menggerakkan organisasi atau kehadiran Provinsi Papua Barat Daya ini, itu direkrut dari kabupaten-kabupaten yang termasuk di dalam daerah bawahan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian yang kedua, Provinsi Induk. Sekali lagi Provinsi Induk mempunyai kewajiban untuk menyerahkan P3D. Yang disebut P3D itulah personil, pembiayaan, peralatan, dan dokumen apapun namanya yang berkaitan dengan Provinsi Barat Daya itu wajib dan wajib harus diserahkan oleh Provinsi Induk kepada Provinsi pemekaran yang dimekarkan oleh Provinsi Induk itu. Nanti tetap berjalan, memang kekurangan sana sini, tapi yang menjadi gubernur atau pejabat gubernur tidak berdiam diri. Harus melakukan perencanaan. Perencanaan untuk pengangkatan CPNS baru. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, di sana sudah dikatakan bahwa pengangkatan CPNS di Tanah Papua itu 80 berbanding 20%. Semua kepala daerah di Tanah Papua seperti itu. Tapi kalau saya selama ini di Kota Sorong, saya tidak bisa menganut itu. Karena yang tinggal di Kota Sorong membangun Kota Sorong bukan saja orang Papua asli. Tapi saudara-saudara saya yang non Papua ini, yang sudah lama, opa, oma, mereka lahir dan besarkan di situ, beranak cucu. Saya tidak mungkin kembalikan mereka ke Sumatera atau di daerah lain. Kami sudah akui bahwa itulah saudara kami. Dan apapun yang kami lakukan harus berbagi. Tidak terlalu berimbang, tapi bisa dapat diterima oleh kalangan masyarakat yang ada di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya ini. Kami harus mengakui kebersamaan, harus rukun, kemudian apapun kita lakukan tidak terlalu menjolok. Jangan 80-20. Kalau bisa yang wajar dan bisa disepakati antara bupati, wali kota, dan gubernur. Kan begitu. Tapi kalau kita batasi, kasihan yang lain mau kemana? Ya, yang wajar itu seperti apa, Pak? Yang wajar dalam artian orang Papua itu berapa, kemudian orang non Papua itu berapa. Jangan orang Papua dapat 20 orang, baru 20, kemudian orang asli Papua itu dapat 80, terlalu jauh kan, kesenjangan. Tapi kalau bisa dapat 30 atau 35 dibanding 65 atau 70. Oke, artinya tadi Bapak katakan orang yang berasal dari luar Papua pun sudah lama kakek nenek di sana. Artinya ini bagaimana penyebutan orang asli Papua tuh seperti apa klasifikasinya? Ada orang asli Papua tuh begini. Asli Papua, bapak mama Papua. Yang kategori kedua itu salah satu dari kedua orang tua itu satu Papua, satu non Papua. Tapi ada yang betul-betul dua-duanya dari non Papua. Ini harus bijak dan arif dalam hal membagi apa saja. Jangan korbankan yang lain, kasihan. Ini yang harus ada pada setiap pemimpin. Setiap pemimpin harus arif dan bijak. Mengakui mereka semua adalah anak-anaknya. Pemimpin adalah orang tua atau bapaknya. Bapak harus punya kasih sayang terhadap sejumlah anak-anak yang ada di situ. Jangan yang satu sebagai anak mas dan satu sebagai anak tiri. Itu nantinya dalam pelanggaran pemerintahan pasti akan pincang. Iya. Ya, bagaimana Prof mengakui? Pasti akan pincang jika ada hal seperti itu. Ini lihatnya harus dari Undang Papua. Ya. Itu Undang-Undang Otsus Papua itu semangatnya, spiritnya, filosofinya adalah untuk penguatan orang asli Papua. Jadi karena Papua itu harus bisa membuat masyarakat sejahtera. Itu saja dalam model kehidupan bernegara, satu provinsi kan tidak tertutup dari pendatang-pendatang berasal dari daerah lain. Malah sebetulnya ini menjadi kekuatan bagi
satu daerah Papua. otonom yang bervariasi jumlah penduduknya. Kota Sorong ini beliau pengalaman nih, bagaimana Kota Sorong itu multi etnik ya, multikultural. Sehingga dengan begitu dari macam-macam suku budaya membuat SDM-nya menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih mumpuni gitu ya. Skill and knowledge yang lebih tinggi dari daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu pola ini harusnya tetap dijaga. Kalau nanti jadi Provinsi Papua Barat Daya, orang asli tetap dikedepankan, lebih diutamakan. Nanti kita lihat dari segi perimbangan, ya, yang tadi yang fair, yang transparan, yang membuat tidak mengenyampingkan orang asli, tidak pula meniadakan pendatang. Nah, itu kebijakan dalam pemerintahan. Saya kira kalau pemimpin yang jam terbangnya tinggi seperti Pak LG ini ya, dia punya seni kepemimpinan. Nah, dia udah tahu nih kayak kita kapan kita gas nih dalam-dalam, kapan kita tidak gas. Nah, itu serahkan saja sama. Nah, rakyat pasti akan dapat yang terbaik. Ya. Nah, berbicara satu kata tadi deh, Prof, menarik, gas dalam-dalam. Nah, gas dalam-dalam ini kita erat kaitannya mengenai masalah anggaran. Itu pasti kan harus, gas itu butuh anggaran. Nah, bagaimana untuk membangun Papua Barat Daya dengan anggaran yang turun dari OTUS yaitu sebesar 2,25%. Nah, tadinya terbagi menjadi 5 provinsi, tetapi jika ini disahkan menjadi 6 provinsi. Bagaimana menggas seperti yang tadi Profesor bilang? Dengan pemekaran ini, dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Itu maksud yang paling utama itu memperpendek rentang kendali pelayanan dari pemerintah terhadap masyarakat yang hidup di lereng gunung sekalipun. Biarlah mereka bisa merasa terlayani. Masalah anggaran, memang kami punya anggaran dasar ada kok. Kabupaten kota itu sudah punya dana ada. DAU, dana DAK, dana bagi hasil termasuk di dalamnya adalah dana OTSUS. Nah, provinsi ini kami Bupati Wali Kota sudah membuat pernyataan bahwa provinsi ini hadir, kami harus memberikan dukungan selama 2 bahkan 3 tahun berturut-turut kepada provinsi yang namanya Papua Barat Daya ini supaya operasional bisa jalan. Tidak mungkin kami kepala daerah yang ada di Sorong Raya ini berdiam diri. Kami tetap akan membangun fasilitas jasa yang akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi, pasti kami akan bangun. Kalau SDM kami tidak bisa ragu. SDM di Tanah Papua itu pusatnya ada di Kota Sorong, di Papua Barat Daya itu. Dari pelan-pelan kami akan bangun fasilitas jasa, infrastruktur dasar. Di segala bidang kami sudah bangun, lengkap. Hanya tinggal dipoles, tinggal dibenahi, kelak akan menjadi yang terbaik sama seperti di Jawa. Jadi jangan ragu-ragu. Hari ini bahkan besok ketok Palu aja. Serahkan ke kami. Kami pasti akan. Wah, sudah siap gas ini Bapak ya. Sangat siap. Sangat siap. Artinya tadi tanggapan dari Pak LG bahwa anggaran yang turun sedemikian rupa ini tidak menjadi masalah besar karena sudah ada anggaran-anggaran ya Pak ya. Nah, bagaimana Prof? Ya gini, nanti itu harus diikat dalam undang-undang di Daya. Bunyikan, dicantumkan secara eksplisit di pasal-pasal bahwa dalam rangka pembiayaan provinsi ini ada hibah yang diberikan dari kabupaten kota induk yang menjadi cakupan Provinsi Papua Barat Daya plus tambahan dari bantuan keuangan dari provinsi induk plus satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya karena menyangkut dana OTSUS ya yang 2,25% tadi itu juga harus ditegaskan bahwa itu juga nanti akan menjadi bagian yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat Daya. Jadi sumber-sumber keuangan itu asal dibunyikan dan diikat, dan dikawal oleh pemerintah pusat nih. Jangan juga dilepas. Nah, karena dalam praktek ada saja daerah-daerah yang tunggu dulu kami belum punya uang, ya kan? Nah, jadi enggak, ini harus dikontrol dan dikawal oleh pemerintah pusat. Nah, saya menyarankan pemerintah pusat itu penting mengawal ini supaya Kementerian Keuangan komitmen provinsi induk komitmennya kuat. Kemudian daerah cakupan juga begitu, cara Kemendagri, plus satu lagi itu ada badan yang segera dibentuk di kantor Wapres yang diketuai oleh Wakil Presiden ini, ya, Badan Percepatan Pembangunan Provinsi
Papua. Nah ini juga harus ngawal supaya betul-betul dana yang janjikan dalam itu betul-betul dijalankan dan dieksekusi. Sehingga dengan demikian dia lebih mulus jalannya yang tidak gagal. Saya khawatir juga nih, kalau dananya kurang, SDM terbatas, itu bisa dalam pengalaman menjadi DOB gagal. DOB gagal, ya. Baik, ini harus ada pengawasan, pengontrolan. Nah, bagaimana anggaran ini jika turun ini seperti gula dikerubuti semut. Nah, untuk menghindari adanya penyimpangan di situ, yaitu korupsi, dikhawatirkan menjadi daftar inventaris masalah lagi. Itu bagaimana, Pak? Persoalan kembali kepada Bapak Gubernur sebagai pejabat pemerintah pusat yang diperbantukan ke daerah. Gubernur provinsi apapun namanya di tanah Papua mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama bahkan merangkul semua kepala daerah tingkat 2. Dana yang ada ini, terlebih dana otsus, sementara ini dari pusat yang drop ke kabupaten kota, tapi dulu-dulunya melalui gubernur. Gubernur itu sebagai ketua otsus di provinsi. Dana ini kalau bisa jangan seperti yang sekarang langsung diturunkan ke kabupaten kota. Itu dianggap merata. Tapi kalau bisa melalui provinsi, provinsi akan mengevaluasi kabupaten kota yang giat membangun, yang membutuhkan dana. Pembagian dana otsus mungkin dana presmani itu diprioritaskan kepada daerah tingkat 2 yang betul-betul menghadapi pembangunan. Jangan dipukul rata. Ada daerah yang bisa membangun, ada yang hanya begitu-begitu aja. Jadi ini harus membutuhkan suatu pengawasan yang sangat melekat. Nah, merangkul semua pihak. Pak Gubernur bisa merangkul Kejati, Kapolda, semuanya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di setiap kabupaten kota, utamanya adalah pengelolaan keuangan daerah, baik dari pusat maupun daerah. Dan ada dana bagi hasil dari daerah. Nah itu ada kewenangan ada di provinsi. Ya, dari tadi mau khawatir tentang anggaran, menurut kami tidak. Kasih saja dulu, kami harus merdeka dulu. Yang lain nanti akan kami sesuaikan. Karena otonomi daerah ini tidak mungkin langsung permanen, tidak. Ini bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ini kan dia belajar jalan. Tapi usia 5-6 tahun tidak mungkin dia jatuh, pasti dia akan lari kencang. Sama seperti otonom yang kami miliki. Kemudian dengan suatu harapan, ini dipertimbangkan baik daerah induk. Daerah induk ini kan mama ini. Mama yang melahirkan anak-anak banyak ini. Jadi mama ini kan DT anak-anaknya ini. Yang saya khawatirkan jangan sampai anak-anak ini gede, kemudian mamanya ini dikurus. Bahkan meninggal, itu tidak boleh terjadi. Jangan sampai menjadi beban mama ya. Ya, jadi beban mama, jadi semua ini anak-anak kalau sudah baik ya sudah lepas, mama juga harus hidup segar. Sama-sama berjalan di dalam bingkai otonomi daerah itu sendiri. Iya, bagaimana Prof agar mama ini tidak jadi beban anak-anaknya ini, Prof? Nah itu dia. Jadi formulanya gini, makanya harus proporsional. Jangan sampai anak lahir hanya kurus, atau tadi wafat gitu ya, nggak boleh. Nah, jadi tadi kan sudah bagus tuh cara membaginya. 6 kabupaten kota ada di Provinsi Papua Barat Daya, ada 7 ikut mama di Provinsi Papua Barat. Itu dia potensi ekonomi masing-masing punya. Di daerah Indo ada dan di provinsi baru juga ada. Nah, dengan demikian SDM juga begitu. Dengan demikian pembagian yang proporsional tadi membuat jadi selamat dua-duanya. Karena ini jumlah penduduknya hampir beda-beda tipis nih kalau saya tidak salah ya Pak Jitno ya. Itu 500, 600 kah? 700, 600 kah ya. Jadi kabupaten ini pembagian penduduk juga cakep. Ya, jadi tidak diambil semuanya oleh Papua Barat Daya, tapi berimbang. 200, 600 ya kalau saya tidak salah. Jadi dengan demikian, selamat dua-duanya. Nah, tadi kalau sudah berkembang anaknya, di mamanya harus legowo, ikhlas ya. Ikhlas. Nah, jangan pula mamanya
bersaing pula dengan anaknya, jangan. Artinya Ya harus kan? saling merangkul di Bersaing situ dalam ya. pengertian yang negatif ya. Iya, iya. Nah, tapi harus mendorong kalau ada tadi P3D ya. Iya. Ini saya perlu ingatkan di P3D ini selalu kadang-kadang mudah dikatakan tapi sulit dijalankan. Penyerahan personil, penyerahan pembiayaan, penyerahan peralatan, Iya. aset-aset ya, dan kemudian dokumen-dokumen. Nah itu ada batas waktu. Jangan berlarut-larut, nanti sudah 10 tahun dibentuk provinsi baru, tapi tidak diserahkan juga P3D secara tuntas. Nah ini dari awal harus dihindari itu. Komitmen mama dan anak pun juga begitu ya, anak yang baru ini sama-sama merawat daerahnya. Seperti itu. Iya, iya. Nah, tadi dikatakan di awal mengenai pertumbuhan ekonomi dari Sorong ini di atas rata-rata. Nah, iya di atas rata-rata nasional. Bagaimana sih dan itu siasat seperti apa agar mungkin ini bisa menjadi hal positif juga untuk yang lainnya seperti apa, Pak? Sebagai informasi untuk para pendengar dan Prof. Jo, saya terpilih menjadi wali kota di tahun 2012. Papua itu kaya. Di atas perut bumi dia kaya, di dalam perut bumi dia kaya, laut sekalipun dia kaya. Kekayaan itu ada di sedangkan kota Sorong yang luas wilayahnya hanya 1.105 km persegi. Coba lihat aja, ada di tayangan sana, sudah dihuni oleh masyarakat. Kami tidak punya sumber daya alam yang lain. Akhirnya saya berpikir, yang saya bisa kembangkan di kota Sorong itu kenapa Batam itu bisa hebat. Kenapa Singapura itu bisa hebat. Mereka tidak punya sumber daya alam, tapi mereka kembangkan sektor jasa. Sektor jasa di segala bidang, akhirnya dengan SDM yang hebat tadi, mereka bisa menghadirkan fasilitas jasa itu. Dari fasilitas jasa itu, melihat dari tingkat permintaan dan penawaran di kota Sorong berimbang. Akhirnya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kota Sorong. Biar mau bilang apa lagi. Hari kemarin, hari ini, dan terus memacu lebih hebat. Jadi dengan fasilitas yang baru, perhotelan, restoran, bar, rumah makan ini dan itu. Itu yang sangat luar biasa dan saya pas waktu tahun 2012 dilantik. Saya berpikir kota Sorong ini memang tidak punya sumber daya alam tapi orang-orang kaya. Orang-orang investor yang paling hebat ada di Indonesia bagian barat. Mereka datang ke Sorong itu tidak mungkin pergi melalui pulau. Bandara yang ada sekarang itu di Pulau Yehman. Tapi investor banyak takut tidak bisa melakukan investasi di kota Sorong. Saya sangat berani sekali waktu itu. Melakukan ganti rugi dan membangun bandara. Sampai hari ini bandara dulunya di Sucipto, yang ada di Jawa Tengah sana semua kalah. Kami punya bandara di Deo hari ini. Sangat luar biasa. Dengan bandara itu, kota Sorong pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa. Karena orang kaya-kaya, orang yang punya modal besar, dari Indonesia bagian barat, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, mereka melakukan investasi di situ akhirnya. Pertumbuhan ekonomi semakin bagus. Dan pembangunan segala bidang, masyarakat strata itu bisa menangkap peluang-peluang bisnis. Itu yang harus kita kembangkan dari waktu ke waktu terus. Jadi jangan khawatir menyangkut kota Sorong. Sorong siap. Kemudian ya, Pak, ya? yang tadi menyangkut jumlah penduduk. Ya. Penduduk kota Provinsi Papua Barat 1.200.000. Yang sudah masuk di Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya itu hampir 700. 600 bla-bla. Kemudian tinggal 500. Tinggal 500 di Provinsi Induk. Yang saya sangat khawatir dan saya sangat sayang, kalau ada dua daerah yang mau keluar, kabupaten kota yang mau keluar dari Provinsi Induk, sayangnya jumlah penduduk yang tadi tinggal 500 itu bisa tinggal 150 atau 200. Tadi saya dan Pak Jo katakan bahwa Mama bisa mati. Mama bisa mati. Ya, Mama bisa mati karena Provinsi Induk bisa mati atau integrasi atau merger kembali bergabung ke Provinsi Induk. Apakah kita mau seperti itu? Jangankah, ini kita sayangkah? Lihat grafis populasi penduduk ya Pak LG ya, seperti ini ya. Ya lihat. Papua Barat Daya, grafisnya di layar kaca dapat kita lihat. Nah, Prof. Jo, ini bagaimana kesiapan dari Sorong sedemikian rupa mengenai percepatan ekonomi di situ. Nah, kalau kita lihat Papua ini masih terjadi sekali adanya ketimpangan, bencana kelaparan masih ada, ekonomi pun masih ini bagaimana tanggapan Pak? Ya itu kan konsekuensi dari daerah yang luas Papua itu dan stand of control dari pusat
yang jauh, Iya. ya karena tadi terbatasnya daerah otonom. Salah satu cara membantu adalah dengan daerah otonom, Iya. sehingga demikian akan bisa membantu untuk kesulitan masyarakat. Ikan, apakah di bidang kesehatan, gizi, juga soal yang terkait dengan perekonomian masyarakat. Jadi itu sebetulnya mulanya gini, kalau kita dekatkan, maka pelayanan akan baik. The closer the government to the people, the better the services. Nah, jadi kan ini kan nanti akan ada pendekatan-pendekatan pemerintahan ke bawah nih, dengan Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, lalu kemudian juga ada pemekaran-pemekaran di bawahnya. Saya juga menyarankan harus ada juga pemekaran distrik-distrik baru untuk lebih mendekatkan pelayanan-pelayanan ke bawah, ke masyarakat. Sebab distrik ke kampung-kampung masih jauh. Nah, harus ditambah distrik itu, dan dengan demikian diberi kewenangannya besar juga kepada distrik. Diberi juga uang yang banyak kepada distrik. Agar membangun bersama ya Pak di situ Sehingga ya. dengan demikian bisa mengadres langsung. Karena provinsi kan jauh jaraknya, kabupaten juga jauh jaraknya. Distrik itu, Tanah Papua, kalau di tempatnya namanya kecamatan. Nah, dia itu akan bisa lebih efektif untuk mengurus masyarakat yang tadi. Sehingga yang misalnya gizi buruk, ya, itu dengan cepat kalau dia punya kewenangan, punya anggaran, maka dia akan bisa mengurusnya cepat sekali. Jadi kalau tidak itu makan waktu. Nah, membentuk distrik yang lebih banyak lagi itu kaitannya dengan nambah juga anggaran. Nah, bagaimana untuk antisipasi adanya terjadi tindakan korupsi di situ bagaimana, Prof? Oh ya, gini itu kan tata kelola kalau soal korupsi itu, governance namanya. Ini yang juga penting dari pagi-pagi. Kita ketika membentuk daerah otonom baru, Papua Daya ini komitmennya adalah memperbaiki tata kelola. Nah, ini mumpung daerah otonom baru, jadi kita siapapun yang memimpin nanti, itu dasar fondasinya diletakkan oleh PJ gubernurnya, kemudian akan dilanjutkan oleh gubernur terpilih hasil Pilkada serentak nasional 2024. Nah, nanti akan ada pemilihan gubernur, nggak tahu lah kita siapa yang akan jadi gubernur di sana. Pasti orang hebat-hebat sana lah. Dan yang pasti harus orang asli. Nggak boleh bukan orang asli. Tadi Mas Jo kayak saya nggak boleh. Ya, jadi kalau Pak LG ini bisa dia. Bisa karena ya Pak dia orang asli. Rambut keriting, kulit hitam. Nah, itu dia. Jadi itulah yang akan mengupayakan agar mengelola pemerintahan dengan berbasis transparan, kemudian bersifat akuntabel, lalu kemudian juga efektivitas. Nah, saya kira kalau terbuka, kemudian juga akuntabel dan efektif, itu akan tertutup celah-celah penyimpangan, penyalahgunaan wewenang. Yang penting ini perizinan harus dijaga baik-baik, pengadaan barang dan jasa harus dijaga baik-baik. Pengawasan Nah, di situ itu terjadi potensi. Dan makanya saya optimis lah kalau nanti ini bisa di awal ini kita sudah komitmen kuat untuk mensejahterakan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat ini akan didahulukan, bukan kesejahteraan pejabat. Setuju, bukan kesejahteraan pejabat yang diutamakan. Setuju Pak LG? Sangat setuju sekali. Sangat setuju ya. Tadi dikatakan bahwa adanya penambahan distrik, sosialisasi sudah dilakukan sejauh mana sih Pak di sana? Secara teknis, kabupaten kota kan sudah ada. Masih ada pemekaran kabupaten kota juga, Papua Barat Daya. Setiap kabupaten kota itu membuat perencanaan untuk mekarkan kecamatan atau distrik. Distrik kalau di tanah Papua. Jadi kalau dengan pemekaran itu, provinsi dan kabupaten kota harus mempunyai suatu komitmen meletakkan program yang sangat jelas. Program yang sangat jelas, kegiatan sangat jelas, pelaksanaan sangat jelas, dan evaluasi juga secara baik. Supaya dengan pengalokasian dana yang tadi dialokasikan ke setiap kabupaten kota bahkan distrik itu betul-betul dikelola secara baik dan dibangun fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena dari fasilitas itulah yang bisa dapat merubah kesejahteraan masyarakat di setiap daerahnya masing-masing. Dan ini harus diawasi dan diikuti secara baik supaya
dana itu betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan pembangunan yang ada dan gilirannya itu dapat mensejahterakan masyarakat di setiap daerahnya masing-masing. Jangan abaikan, jangan lepas. Berarti itu akan terjadi kecurangan. Akhirnya program dan kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya tujuan negara, tujuan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak bisa terurus dengan baik dengan adanya kecolongan-kecolongan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Jadi persoalan ini kembali kepada gubernur, kembali kepada bupati wali kota yang punya tanggung jawab terhadap daerah masing-masing dan kerjasama dengan kepala-kepala distrik. Tentunya harus membuat perwali, pelgup atau peraturan gubernur. Gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati. Itu yang mengikat sebagai payung hukum untuk melindungi pelaksanaan pengelolaan keuangan di setiap kabupaten kota, distrik dan sampai ke kelurahan sekalipun. Karena yang punya rakyat bukan Pak Gubernur. Yang punya rakyat adalah bupati wali kota, terlebih khusus lagi pada kepala distrik. Kalau di tanah Papua, kalau di Jawa itu kecamatan, sampai kepada kelurahan, mereka betul-betul mempunyai rakyat. Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di setiap daerahnya masing-masing. Makanya kita perkuat dengan anggaran, supaya anggaran ini mereka harus gunakan sebaik mungkin untuk mensejahterakan masyarakat di setiap daerah masing-masing. Kalau tidak nanti orang asli Papua yang tinggal di lereng gunung, di gunung-gunung, di lembah, di pantai sekalipun, mereka tidak merasa sentuhan dari pemerintah, mereka tidak merasakan kesejahteraan dari yang dibangun oleh pemerintah, mereka selalu ada nilai sumbang. Aduh tolak otsus, kembalikan otsus. Itu ya, suara-suara itu ya. Suara-suara sumbang itu pertanyaan bagi saya. Yang jadi pemimpin di sana buat keluar dana otsus itu bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, tapi orang Papua itu sendiri. Bagaimana melayani orang Papua dengan hati, merasa memiliki tanah Papua, merasa memiliki rakyat Papua, membangun Papua. Hari kemarin, hari ini menatap kesejahteraan yang jauh lebih bagus. Iya, hari ini dan juga esok harus lebih baik lagi ya Pak ya. Baik, kita nanti akan kembali membahas tujuan dari Otsus ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nanti kita akan membahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di WWP Channel.